Menstruasi nggak teratur. Jangan kaget, pola makan kamu bisa jadi biang keroknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Kali ini kita mau bahas masalah yang sering banget dialami wanita tetapi kadang-kadang bikin bingung. Jadi menstruasi yang nggak teratur, dan juga pertanyaan besarnya itu apakah menstruasi yang nggak teratur ini ada hubungannya ya dok sama pola makan kita? Nah, kadang kita sering bingung ya, kenapa sih headnya kok maju mundur cantik, nggak ya teman-teman, maju mundur, atau kadang telat banget, berapa bulan nggak mens, itu ada ya teman-teman. Jadi, selain stres atau karena memang memiliki kondisi kesehatan tertentu, banyak nih yang nggak menyadari kalau apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita makan setiap hari, itu punya peranan besar loh dalam mengatur siklus bulanan kita. Makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga bahan bakar penting untuk keseimbangan hormon di dalam tubuh. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih pola makan itu bisa mempengaruhi keteraturan menstruasi seorang wanita, dan makanan apa saja yang kira-kira perlu kita waspadai, dan tips-tips diet sehat untuk menjaga siklus haid kamu tetap lancar. Ayo ditonton sampai habis ya, supaya kamu tahu nih rahasia dibalik siklus menstruasi kamu. Sahabat sehat, menstruasi itu terjadi karena adanya permainan hormon yang sangat kompleks di dalam tubuh kita. Ada namanya itu hormon estrogen, progesteron, dan juga ada banyak hormon-hormon lain yang bekerja sama untuk mengatur siklus bulanan. Nah, pola makan kita itu punya pengaruh besar pada keseimbangan hormon-hormon ini teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, berat badan dan juga lemak tubuh. Jadi tubuh kita ini menyimpan energi dalam bentuk lemak. Sel-sel lemak ini bisa menghasilkan estrogen yang merupakan salah satu hormon penting untuk menstruasi. Kalau kamu terlalu kurus atau berat badannya kurang, jadi kalau lemaknya itu terlalu sedikit, otomatis produksi dari estrogen tadi bisa ikut menurun drastis. Akibatnya, otak itu bisa mengira tubuh kita itu sedang kelaparan dan tidak siap nih untuk kehamilan, sehingga dia akan menghentikan atau mengacaukan menstruasi. Ini sering terjadi pada wanita dengan gangguan makan, entah itu anoreksia, atau atlet yang sangat kurus, atau teman-teman yang sedang diet ketat tapi dietnya diet gak sehat. Kemudian kalau yang terlalu gemuk tuh gimana? Berat badan berlebih atau obesitas. Ini sebaliknya teman-teman. Kalau lemak tubuhnya memang terlalu banyak, otomatis ya estrogen tadi bisa jadi berlebihan. Nah, kelebihan estrogen inilah bisa mengganggu keseimbangan hormon lain seperti progesteron, di mana progesteron ini juga penting untuk siklus haid menjadi teratur. Obesitas juga sering dikaitkan dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS, yaitu kondisi yang umum ya, menyebabkan seorang wanita itu menstruasinya menjadi nggak teratur. Yang kedua, yaitu nutrisi penting. Jadi tubuh kita ini teman-teman itu butuh vitamin, butuh mineral, dan juga makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak-lemak sehat yang cukup ya, bukan berlebihan, untuk memproduksi dan mengatur hormon. Kalau ada kekurangan gizi, otomatis hormon-hormon tadi bisa jadi berantakan. Nah, yang ketiga itu gula darah dan insulin mempengaruhi. Makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi kadar gula darah dan juga hormon insulin di dalam tubuh. Fluktuasi gula darah yang ekstrim dan juga resistensi terhadap insulin pada saat sel tubuh itu tidak merespon insulin dengan baik ya, itu arti dari resistensi insulin. Itu bisa mengganggu hormon reproduksi dan menyebabkan menstruasi itu menjadi tidak teratur, terutama pada wanita-wanita yang mengalami PCOS, biasanya mengalami dua hal tadi. Jadi pola makan yang bisa bikin menstruasi nggak teratur itu banyak. Yang pertama bisa karena teman-teman dietnya ekstrim atau pembatasan kalori yang berlebihan sekali. Jadi dengan mengurangi makan secara drastis dalam waktu yang singkat, itu bisa membuat tubuh kita itu stres dan juga akan mengganggu produksi hormon yang bisa menyebabkan menstruasi menjadi telat atau berhenti sama sekali gak menstruasi.
Yang kedua, karena mengkonsumsi makanan olahan, makanan tinggi gula, dan juga makanan dengan lemak tidak sehat. Jadi seperti minuman manis atau makanan cepat saji, fast food, kue-kue manis, goreng-gorengan yang berlebihan itu bisa memicu peradangan di dalam tubuh sehingga memicu kenaikan berat badan dan mengganggu sensitivitas insulin. Ini semua bisa berdampak pada hormon-hormon reproduksi kita menjadi nggak seimbang. Yang ketiga, terlalu banyak kafein. Ayo, siapa nih yang butuh kafein setiap hari? Pada beberapa wanita, konsumsi kafein berlebihan, entah itu dari kopi, teh, atau minuman-minuman energi lainnya, itu bisa sekali ya mempengaruhi siklus hormon dan bisa menyebabkan stres pada tubuh yang berujung pada menstruasinya menjadi nggak teratur. Yang keempat, karena kurang serat. Serat penting untuk membantu tubuh mengeluarkan kelebihan estrogen dan menjaga kesehatan pencernaan. Kalau kurang serat atau kalau memang kelebihan estrogen itu juga bisa ya teman-teman membuat tubuh itu terganggu ya keseimbangan hormonalnya. Nah, yang kelima, kurang asupan mikronutrien penting seperti kekurangan vitamin D, vitamin B kompleks, magnesium, zinc atau zat besi itu bisa mempengaruhi fungsi hormon dan juga kesehatan reproduksi secara umum. Tenang, kabar baiknya dengan mengubah pola makan menjadi pola makan yang lebih sehat, kamu bisa membantu menjaga siklus menstruasi kamu tetap teratur loh. Ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama, yuk kita mulai sekarang teman-teman, mulai nonton video ini nih, jaga berat badan ideal. Kita jaga untuk mencapai dan mempertahankan berat badan kita yang sehat adalah merupakan salah satu cara terbaik nih untuk menormalkan siklus menstruasi. Jika kelebihan berat badan, coba diturunkan berat badannya secara perlahan dan juga tentunya dengan cara yang sehat. Jika terlalu kurus, coba tingkatkan asupan nutrisi untuk mencapai berat badan sehat atau berat badan ideal kamu. Yang kedua, pilih makanan utuh dan minim makanan olahan. Jadi pilihlah makanan-makanan tuh yang utuh, simple kan? Yang ketiga, fokus pada konsumsi buah-buahan dan sayuran karena dia kaya serat, kaya vitamin dan juga antioksidannya banyak banget. Konsumsi biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, oatmeal itu karena kaya serat dan juga merupakan karbohidrat kompleks yang akan menjaga gula darah itu tetap stabil. Kemudian konsumsilah protein tanpa lemak, ayam tapi tanpa kulitnya, ikan-ikan tuh bagus banget, telur, kacang-kacangan, tahu dan juga tempe. Kemudian konsumsi lemak sehat, boleh konsumsi lemak, tapi lemak sehat. Apa contohnya? Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, ikan yang ada lemaknya itu kan lebih gurih, salmon, bandeng, segala macam lah teman-teman, pokoknya ikan-ikanan. Dan coba deh yang keempat, batasi gula, batasi minuman manisnya dan juga batasi makanan-makanan cepat sajinya. Kurangi atau hindari sama sekali konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula ini karena dia bisa memicu lonjakan gula darah dan juga bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Yang kelima, penuhi kebutuhan serat. Konsumsi sayur, buah, dan biji-bijian utuh tadi yang cukup setiap harinya untuk membantu tubuh mengatur hormon dan juga pencernaan. Yang keenam, perhatikan asupan mikronutrien. Pastikan teman-teman mendapatkan cukup vitamin D. Makan vitamin D, berjemur tiap hari. Pagi hari aja ya, dari sinar matahari tuh cukupin. Kemudian makan ikan-ikan berlemak, susu-susu yang udah terfortifikasi, vitamin B kompleks dari daging, telur, sayuran hijau. Kemudian magnesium dari sayuran hijau, kacang-kacangan. Kemudian zinc dari daging merah, kerang. Biji-bijian ya, biji labu itu boleh banget dipanggang teman-teman, dijadiin cemilan. Dan kalau perlu konsultasikan dengan dokter untuk suplemen-suplemen apa nih. Salah satunya ada beberapa nih suplemen zinc yang kalian bisa lihat di sini. Yang ketujuh, cukupi kebutuhan cairan. Ini enak banget, sederhana banget. Jadi minum air putih yang cukup setiap hari untuk menjaga tubuh kamu tetap terhidrasi dan juga membantu proses metabolisme itu menjadi lebih oke nih. Kemudian yang kedelapan, kelola stres.
Selain pola makan, stres juga bisa sangat mempengaruhi hormon. Jadi, lakukan aktivitas yang kamu sukai untuk mengurangi stres. Entah itu yoga, meditasi, berenang, atau hobi apapun nih yang baik ya, yang kamu sukai. Nah, ada waktunya teman-teman kalian harus konsultasi ke dokter. Kapan nih? Jika memang menstruasi kamu sudah tidak teratur dalam waktu lama, lebih dari 3 bulan berturut-turut itu nggak haid. Ditambah lagi nih, ada gejala lain, entah itu nyeri hebat, ada pertumbuhan rambut berlebihan, atau mungkin memang ada permasalahan dari berat badan yang signifikan nih, susah untuk menaikkannya atau susah untuk menurunkannya, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter ya. Kesimpulannya, apa yang kita makan itu sangat-sangat berpengaruh pada keteraturan dari siklus menstruasi kita. Dengan menerapkan pola makan sehat, menjaga berat badan ideal, dan juga mengelola stres, kamu sudah melakukan langkah besar untuk menjaga kesehatan hormon dan juga siklus haid kamu tetap lancar. Sudah belum kamu mulai menerapkan pola makan sehat ini? Atau kalian punya nih pengalaman tentang pola makan sehat yang bisa mempengaruhi haid? Coba komentar di bawah ini, kita bahas bareng-bareng ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe channel saya untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.